Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aulia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSTD Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Geri Syahril Sidik, MPD. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku yang berjudul Like Teach Finland, Mengajar Seperti Finlandia yang ditulis oleh Timothy D. Welker. Sebelum saya menceritakan isi dari buku Teach Like Finland ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa sih penulis buku ini. Nah, buku ini ditulis oleh Timothy D. Welker. Dia adalah seorang guru yang berkebangsaan Amerika yang saat ini tinggal di Finlandia. Dia telah banyak menulis mengenai pengalamannya dalam mengajar untuk berbagai media, antara lain ada Education Week, Teacher, ada Educational Leadership, dan juga melalui blognya yaitu Thought by Finland. Nah, buku Teach Like Finland ini telah mendapatkan rating 3,87 di Goodreads dan 4,4 di Amazon. Kenapa sih Finlandia itu bisa dengan cepat dalam mencapai gemilangnya pada peringkat pertama di PISA? Dan bagaimana bisa siswa yang berumur 15 tahun bisa dengan sangat mudah mengalahkan negara-negara lain yang mengikuti PISA? Nah, ketika Timothy D. Welker, si penulis buku ini, mulai mengajar di kelas 5 di sebuah sekolah negeri di Helsinki, ia mulai mencatat rahasia-rahasia di balik kesuksesan sekolah-sekolah Finlandia. Nah, buku ini memuat strategi dan anjuran-anjuran yang sangat mudah dipraktikkan dari sistem pendidikan kelas dunia. Buku ini juga terbagi menjadi 5 bagian yang disusun secara sistematis, yaitu yang pertama ada kesejahteraan, yang kedua rasa dimiliki, yang ketiga kemandirian, yang keempat penguasaan, dan yang kelima ada pola pikir. Untuk poin pertama mengenai kesejahteraan, ternyata pada jam istirahat, guru dan siswa di Finlandia benar-benar istirahat. Jadi, siswa pada waktu istirahat semuanya benar-benar menghabiskan waktunya dengan bermain atau beraktivitas bebas. Kemudian, di Finland, mereka memiliki hari sekolah yang pendek dan istirahat 15 menit yang sering, sehingga beban mengajar guru hanya 24 jam per pekan. Itu sudah include dengan 15 menit istirahat yang sering. Sayangnya, pada bagian ini penulis mencetak sebuah temuan bahwa ternyata walaupun diberikan banyak istirahat, siswa di Finland tidak lantas menjadi aktif, namun menjadikan siswa di Finland menjadi pasif. Hal ini kemudian berdampak pada rendahnya aktivitas fisik, siswa di Finland. Oleh karena itu, penulis dan rekan-rekan memutuskan berbagai cara untuk membangkitkan keaktifan siswa. Salah satunya dengan mengadakan galeri berjalan di mana para siswa menempelkan presentasi di dinding kelas. Nah, guru tidak menggunakan waktu tambahan di luar jam pelajaran. Namun, guru melibatkan siswa pada jam pembelajaran. Nah, jadi ketika jam pelajaran sudah habis, tidak ada lagi tuh guru yang tinggal di sekolah untuk menyiapkan pembelajaran besoknya. Pada poin selanjutnya yaitu ada rasa dimiliki. Jadi, salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu di Finlandia melakukan morning circle. Tujuannya untuk mendekatkan antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa lainnya. Nah, di Finlandia juga adanya home visit dilakukan secara rutin kepada siswa secara bergiliran. Nah, di Finlandia juga biasanya di awal tahun guru mengajak bermain siswa. Kemudian yang terakhir adanya tentang periksakan atau bullying. Jadi, periksakan atau bullying di Finlandia sangat tidak ditoleransi.
Jika terjadinya konflik antar siswa, mereka mempunyai program anti-bullying yang disebut GIVA untuk menyelesaikan konflik di sana. Poin yang ketiga adalah kemandirian. Ternyata di Finlandia, mulai dari TK, siswanya sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri tanpa diantar oleh orang tua. Kemudian mereka diberikan tanggung jawab atau kebebasan dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka. Dan biasanya guru juga mendengarkan pendapat siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, poin yang keempat adalah penguasaan. Jadi, karena mereka mempunyai waktu yang sempit, sehingga kemudian mereka akan fokus pada hal-hal yang mendasar. Kemudian, mereka tidak terlalu menekankan teknologi dan hanya sebagai alat pembantu sesuai kebutuhan saja. Kemudian, aspek lain yang menekankan penguasaan siswa yaitu dengan learning by doing. Lalu, mereka juga punya tes yang tidak terstandar. Namun, soal-soal yang diberikan mengenai isu-isu yang merangkul semua mata pelajaran dan memerlukan pengetahuan serta kemampuan multidisipliner. Selanjutnya, setelah tahap ujian, guru biasanya membicarakan nilai bersama siswa. Poin yang terakhir adalah pola pikir. Jika dibandingkan dengan guru-guru Amerika yang membandingkan dengan pencapaian orang lain, guru di Finlandia mengukur pencapaian dengan kebahagiaan. Para guru menjadikan kolaborasi sebagai kebiasaan. Kemudian para guru juga mengundang rekan kerja ke kelas sebagai ahli. Kemudian yang terakhir, jangan lupa bahagia. Ini adalah pola pikir terakhir dalam buku ini. Jadi, sesibuk apapun bagi guru-guru Finlandia adalah tidak mengorbankan kebahagiaan mereka untuk memenuhi tugas. Justru sebaliknya, mereka harus berbahagia dengan proses yang mereka jalani. Well, itu tadi review buku dari Teach Like Finland. Melalui buku ini, kita dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat, yang apabila tidak sesuai, kita terapkan secara langsung, minimal kita dapat termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kompetensi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.